Pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase dan elemen sebuah mapel mungkin sama atau berbeda dengan mapel lainnya. Misalnya, di bahasa, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, itu pola elemennya sama karena karakteristiknya sama. Tapi ada elemen di mata pelajaran lain yang berbeda sama sekali. Misalnya saya di sejarah, misalnya mencontohkan, ada namanya elemen itu elemen konsep sejarah, tapi ada elemen keterampilan sejarah. Tidak ada di mapel lain yang istilah itu. Kenapa berbeda-beda? Dikembalikan kepada karakteristik mata pelajaran. Nah, sekarang kita lihat contoh. Dalam CP matematik terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Ini jenjangnya mau fase apapun, dia itu saja. Tapi pendalamannya nanti akan berubah. Jadi artinya kelompok substansi ya kira-kira begitu. Misalnya bilangan. Untuk fase A, bilangan sebatas mana? Nah itu yang di ruang lingkup. Ketika nanti anak di SMP fase C misalnya, itu bilangannya setingkat mana? Dia tetap juga bilangan. Sama dengan bahasa tadi. Memirsa untuk anak yang C dengan F mungkin berbeda, tapi tetap saja memirsa. Itu istilah elemen. Jadi ada kelompok substansi mapel yang menjadi ciri khas karakteristik mapel tersebut. Nah, ini contoh di akhir fase C. Ini contohnya seni rupa. Peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, bla 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 bla. Kegiatan ini mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, dan sebagainya. Ini sudah dirancang kalimatnya. Kita sekarang belajar memahami makna kalimatnya saja per mapel. Ini dia bilang, berpikir dan bekerja artistik. Elemen ini tidak akan ditemukan di mapel lain. Karena ini adalah miliknya orang seni. Jadi tidak bisa kita diskusi dengan mapel lain. Kok bagi ke mapel saya beda istilahnya? Iya, kembali ke karakteristiknya. Makanya ketika CP itu kita tayangkan kemarin, ada latar belakang, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada karakteristik. Itu yang karakteristik. Mengalami, menciptakan, dan sebagainya. Fase A, fase B, fase C. Dia sama-sama berpikir dan bekerja artistik. Batasan masing-masingnya itu yang ada di fase. Memang aneh, maaf ibu bapak, ini harusnya hari Minggu kan tak cerita ini. Harusnya hari Minggu ini cerita ya model-model baju rayo terkini. Nah, itu bisa gitu. Atau model-model kue ya. Tiba ada nasi menciko. Iya. Gara-gara mungkin nama kue CP ya sih. Kue elemen. Tunan datang, tunan mengarati kurikulum saja. Pengertian kompetensi. Nah, pemahaman berupa. Jadi begini. Kalimatnya semuanya. Kalau kita sudah hafal KKO selama ini, ya enggak? Mulai C1 sampai C6. Tapi CP
Diambil memahami saja semua. Dalam kali pemahaman kita, kalau memahami mungkin C2, ternyata dia tidak begitu cara berpikirnya. Memahami tingkat mana, lihat di elemennya. Jadi kita belajar lagi memahami kata-kata memahami. Karena saya juga ketika baru mengenal, saya juga bingung kenapa memahami semua. Kalimat dia ketika menjawab juga aneh kepada saya. Memahami yang kami maksud tidak seperti yang Bapak maksud. Loh, dibahas itu. Nampaknya ngomong awak ini dah. Lalu tidak ditanya lagi. Saya ketika itu cukup bingung itu. Kenapa sangat bingung lah sebetulnya. Saya ikut pelatihan pertama kali untuk kurikulum itu. Yang melatih saya itu tim pengembang. Namun tim pengembang ketua berharap ikut luar biasa orang. Kiranya memajang boko baru saja memperkenalkan diri. Jangan ditanya ya masalah sejarah ke saya. Aku tanya, namanya kenapa Pak? Saya kan dari perikanan. Terpaksa ditanya sejarah ikan saya kayaknya. Sebutkan nama 3 nama ikan tapi berbeda. Lalu ketika saya disuruh oleh Pak Kepala pergi ikut rakor, itu saya sampaikan kepada tim bukan tim pengembang, tim sus namanya, tim khusus menteri. Saya tanya, Pak, saya merasa kurikulum ini tidak serius. Oh, merah. Kenapa Anda tidak serius? Kenapa yang mengajar saya itu kok orang perikanan? Terkejut nih. Begitu ya? Lah namanya Bapak tidak tahu? Enggak. Pas awal itu hijau di tentara. Nah, teman saya Pak Supriyanto, dia orang teknik, dia orang IT. Itu yang melatih dia orang bahasa Inggris. Bagus, dari segi bahasa Inggrisnya bagus. Tapi dari segi praktik informatikanya, memang betul informatika butuh bahasa Inggris. Karena saya sering mengalami pengalaman hebat kalau pakai laptop. Katanya yes. Munculnya yes. Sampai 5 kali yes, 10 saja. Ya pokoknya wah positif saja, positif thinking. Ini kan ada kan? Wah iya yes. Jadi adanya muncul yes. 10 sudah. Nah, aspek pemahaman merupakan cara untuk mengonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarkis. Jadi kalau kita kan selamanya kan hierarkis nih, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis kan gitu. Untuk kata-kata yang KKO yang ada di CP, dia tidak punya itu. Tapi membuat soal masih punya itu? Masih. Nah, jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek proses pemahaman ini, mampu menjelaskan, menginterpretasi, nah, jadi memahami di sini, ini turunannya. Menjelaskan, nah, kan C2 tuh, tidak ketemu lagi C1. Harapannya kurikulum ini tidak lagi bercerita tentang C1. Hari Kamis, sekarang Sabtu, hari Kamis kemarin saya di SMK 2 itu memberi materi PDRI. Karena ada materi PDRI di pesantren. Jadi saya beri materi di sana. Anak di sana ternyata sudah terbiasa menghafal. Jadi baru saya tanya, apa itu PDRI? Hafal dia semua. Oh, ini hebatnya. Lalu saya tanya, mengapa perlu diperingati? Baru dia bingung. Jadi artinya anak kita sudah terbiasa menghafal. Tapi ketika sudah dinaikkan dari menghafal, bingung nih. Ya, maka
Makanya saya bilang begitu, mulai hari ini jangan hafal tanggal-tanggal itu. Yang penting mengapa itu terjadi. Kalau hanya menghafal tanggal, saya bilang tanggal orang lahir orang tua kita pun kita nggak hafal. Kenapa harus menghafal tanggal lahir orang? Saya saja nggak begitu itu apa? Apalagi makin senior lah umur kita, kan ada anekdot ya itu apa ya? Ada laki-laki berkumpul dengan teman-temannya yang sudah senior lah umurnya begitu ya. Lalu istrinya datang mengantarkan air minum. Kata suaminya kepada istri, terima kasih Hani. Begitu mesranya. Hati si kawannya, di mana mesra orang masa nega itu? Dan lupa namanya. Jadi lama-lama bapak. Pada batanya itu, batanya itu tumpah iya kan? Timur di buku, ancak disapok Hani. Karena Hani itu kan, tentu kita tidak tahu. Nah, menjelaskan, menginterpretasi. Apa menginterpretasi, Bu Bapak? Menafsirkan. Mana yang tinggi kompetensinya, menafsirkan atau menerjemahkan? Menafsirkan. Kalau menafsirkan itu kan literasi di balik apa yang terlihat. Jadi tuntutannya berat lah. Itu tuntutan level 2. Selama ini memahami itu yang 2. Sekarang interpretasi. Nah, yang ketiga menerapkan atau mengaplikasikan. Bagi dia menerapkan itu tetap yang ketiga. Ini sudah biasa ini. Nah, pertanyaannya begini. Apakah untuk menerapkan anak harus menguasai konsep? Ya, saya tadi kan ikut mendengar Ibu Bapak sumbang 2 balik tadi itu. Itu kan menarik paparannya tadi. Misalnya sumbang tanyo, ya enggak? Sumbang jawe, ini terambik itu. Tadi hujan tapi ini basah. Pertanyaan balik terambik. Itu jawabannya barang Pak yang betul itu. Iya. Itu kan tafsiran terhadap pertanyaan itu. Kalau ada orang menjawab, nyoba basah, wajahnya lah pucik, ditanya orang balik terambik, kok menjawabnya hari hujan, itu ya rendah tafsiran. Tafsirannya harusnya waktu tadi itu mana Pak yang atau tinggi tafsirannya. Iya lah, kita tanya juga cikgu ya jangan. Apa tanya juga? Maka di TK sekarang ada kritikan terhadap teman-teman kita guru TK. Jangan tanya lagi anak TK yang tidak perlu ditanya kepada mereka. Misalnya, berapa jumlah mata kita? Jadi tanya aja. Kenapa? Karena itu sudah ada di memori mereka. Tapi pertanyakanlah, mengapa mata kita harus misalnya dicuci tiap pagi? Nah, itu kan lebih membuat mereka berpikir. Kalau ditanya berapa jumlah mata, ini mereka mengicip, saya diajar di mamanya di rumah. Nah, kan gitu. Jadi dia minta juga naikkanlah kompetensi sesuai tingkat berpikir. Makanya kami orang sejarah yang dapat hukuman berat ini, karena kami sering nanya-nanya nama orang, nanya tahun, nanya tempat. Mudah-mudahan anak kita menolak pertanyaan itu. Jadi kok ditanya itu tuh jawabannya aja ditanya oleh ibu atau gitu. Iya. Kapan si anu wafat? Entah. Itu sih. Iya. Iya tuh apa ditanya? Berempati. Nah, ibu bapak. Ini belum ada selama ini. Kalau begini, halo.
Kalau begini, holistik mulai terlihat. Apa itu holistik? Menyatu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Empati kan tidak pengetahuan. Empati sikap. Mana lebih tinggi empati ketimbang simpati? Empati. Empati yang kita minta itu kan dalam bentuk perbuatan. Kalau simpati itu kan biasanya kan baru ya. Misalnya atau rumah tawakal yang ibu ayo, itu simpati. Tapi kalau Pak Iwa, tapi kalau mau tuh simpati. Atau malah selfie mau ke rumah tawakal. Bongkar sekali menginformasikan, pinjau nama betul. Semacam carulan. Nah, memiliki sebuah sudut pandang. Nah, ini makin tinggi. Memiliki sebuah sudut pandang, tentu dia punya argumen terhadap sesuatu. Atau memiliki pengenalan diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Jadi ini butuh waktu kita mempelajari, Ibu Bapak. Tuntutannya makin tinggi. Kalau misalnya memiliki sebuah sudut pandang, tentu pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Ananda? Kan begitu? Saya kemarin ketika ngasih PDRI itu, saya wajah 3 orang ke depan. Saya bilang begini. Kalau presiden pertama kita Soekarno, saya tidak tanya siapa presiden pertama. Kalau presiden pertama kita Soekarno, yang kedua Soeharto, posisi Sapurdin Prawira Negara itu sebagai apa? Presiden Pak katanya. Kalau Ananda besok jadi presiden, apa yang akan Ananda perbuat terhadap nama Sapurdin Prawira Negara? Apa kata mereka? Kita jadikan dia presiden Pak. Itu yang saya minta. Itu kan pendapat dia. Selama ini pertanyaannya tidak begitu. Tanggal berapa sampai tanggal berapa Sapurdin memimpin? Anggapannya anak apa-apa terus. Aku dapat anak mungkin dari lulusan sekolah agamanya, adik-adiknya bulan Arabnya bakal. Tapi awal sampai mau lahir. Ada banyak. Iya. Itulah banyak mikir. Nah, 6 aspek pemahaman ini merupakan modal untuk menemukan tujuan pembelajaran atau CLTP, menyusun ATP, menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Nah, ini dia. Nanti ini bahan ini sudah saya kirim ke Bu Anggi semua. Kita lewati. Nah, ini untuk orang bahasa. Nanti Bapak bisa ini bahasa, matematik, bahasa. Nanti lewat Bu Anggi, karena dia sudah ada semua. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas? CP itu kan kemarin kita bingung membaca. Sekarang kita lihat. Diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran selanjutnya di modul ajar. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia. Jadi nanti Ibu Bapak bisa browsing tadi di guru.kemdikbud.go.id. Di sana sudah ada modul ajar, bisa lihat, bisa modifikasi, bisa buat sendiri. Bukan berarti mentang-mentang kita misalnya memilih pilihan 2, hanya menggunakan saja, tidak. Karena disesuaikan dengan konteks kita. Kemarin kita sudah contohkan. Kearifan lokal kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Saya menarik mendengarkan cerita tadi. Tadi misalnya kan diambil adat Salingka Nagari, makanya ada itu tuh yang di Garigina atau di Kota Bukit Tinggi di Kurainya misalnya. Tidak mungkin daerah ini ada kasus ini sekarang Ibu Bapak. Kasusnya begini, kasus kurikulum nih. UNP membuatkan muatan lokal untuk Kota Bukit Tinggi budaya alam Minangkabau.
Akhirnya terjadi begini. Di awal UMP mendesain sendiri tanpa melibatkan informasi dari KAN Kota Bukit Tinggi. Lalu ditayangkan kepada guru-guru, bingunglah guru semua. Kenapa? Karena itu tidak budaya dan adat yang ada di Kurai. Padahal dia harus mengambil yang daerahnya. Akhirnya berubah pola. Jadi ambil dulu dari masyarakatnya, buatkan menjadi desain kurikulum. Tahap awal tidak begitu, dibuatkan sendiri. Tadi kan menarik itu, kalau nikah di orang buku, kan itu contoh tadi. Kan saya korbannya. Kawan melah. Curang piaman nikah gua pak kira-kira buku gua berusia dan tidak. Itu tegang-tegang dulu mah. Cik banyak bui, cik isi sesudui. Isi sesudui itu sederhana bahasanya bapak. Isi sesudui, kan itu dibukanya kamar. Aku kamarnya lah. Masuk dalam kosong kamar, dalam mana kosong. Memang ada stadion kosong. Nah membali sesudui itu kan sadiah itu bapak. Kalau baduo pengembali tidak masalah loh, bikin seiko waktunya. Kau kan indah etiknya bayi, eneknya bayi. Etiknya eneknya itu mau dia. Dan cai kau mau kena iko lah. Balik situ kau makan kembali. Namanya nasa sudui. Nah, sama di uang jakui, disebut uang jakui kan beda bukan ini. Dan uang jakui kan beda. Nah, kung uang sama itu, sama uang hidang itu sudah. Ya, ya, mereka mah, tak boleh jasa di Mina. Ini jual meh itu kan. Yang salah tak itu jual meh itu orang ini. Ternyata itu dia mata anjing matian dia. Oh, ada pika. Petang dia dorong 10 meh tak boleh pik. Anjing dia dorong. Ragunya naik sekali. Sesuai konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Jadi tetap saja kita mengembangkan sesuai konteks kita. Maka tidak ada ujian bersama. Namun, nah ini kan namun nih, 10 sekolah penggerak pertama, nah yang tingkat dengan teman-temannya itu masih sepakat membuat soal bersama karena dalam tahap awal 10 itu 4 kabupaten kota itu Agam 50 kota Tanah Datar Kota Padang. Nah, itu lokalitasnya kan sudah berbeda-beda tuh. Nah, tapi karena masih awal, tapi kedepannya tidak ada ujian bersama. Tapi MGMP bersama itu penting untuk berbagi informasi. Karena konteksnya berbeda. Kecuali sekolah berdekatan. Kalaupun berdekatan tetap ada karakteristik khusus. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi. Jadi contoh nanti yang Bapak bisa lihat itu bukan kitab suci. Hanya contoh untuk inspirasi. Akan lebih bermakna jika awalnya kita gunakan lalu persiapan kita untuk melakukan mengadopsi dan sebagainya. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan. Betul. Oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan itu tidak perlu lagi menyusun RPP. Itu kalau memang mau menggunakan itu saja. Tapi kalau ingin ada modifikasi silakan. Makanya, halo, ibu apa? Kita kan pilihan 2. Kalau kita misalnya ingin menjadi pilihan 3, orang Jakarta itu mau saja itu. Orang pilihan 1 saja, pengen jadi pilihan 2 dibolehkan, walaupun dia sudah masuk ke pilihan 1. Karena itu akan dipantau. Tapi bedanya begini, sekolah penggerak didampingi 3 tahun. Karena dia didampingi, kalau sekolah mandiri tidak didampingi. Makanya kita yang berdiskusi sesama kita.
Sekarang CP untuk ATP. Nah, lalu apa itu tujuan pembelajaran? Menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Apa pula bedanya? Kalau alur tujuan pembelajaran tadi, apa padanannya di kurikulum 2013? Silabus. Sekarang kita lihat. Untuk menyusun rencana pembelajaran, jabaran kompetensi pada CP perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Peta kompetensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat ajar. Kita lihat. Tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari beberapa komponen: kompetensi, konten, variasi. Variasi ini sifatnya tidak wajib, maka kita anggap ini sudah diminta, tidak perlu kita pahami. Ini perlu kita lihat. Menyusun tujuan pembelajaran, kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kalau kita kembali ke tujuan pembelajaran sebelumnya, tetap saja ada pengetahuan, segala itu tetap ada. Cuma dia mengacu ke KD pengetahuan, KD keterampilan, kan gitu dia. Konten yaitu materi, itu konsep. Nah, jadi sudah mirip sebetulnya dengan yang sebelumnya. Cuma mungkin hanya cara dia menyusun redaksionalnya saja. Kriteria ATP lagi. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. ATP itu disusun per ruang lingkup dengan tujuan itu. Kan ada ruang lingkup 1, 2, 3. Ibu akan lihat di standar isi di CP. Itu menjadi nanti semuanya menjadi ATP. Satu ATP itu satu modulnya, maka nanti diistilahkan pakai modul nomor. Ini modul berapa? Modul 1. Maksudnya ATP 1. Nanti Ibu Bapak sudah terima yang sudah ada, dia sudah kasih nomor. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Jadi dia hanya akhir fase, awal dan akhir. Artinya fase itu yang rumit bagi kita. Kalau kelas 10 aman, satu jenjang itu satu fase. 11-12 itu yang akan kita diskusikan lebih berat nanti. Karena 2 tahun itu fasenya 1. Kalau kelas 10 aman, kelas 10 fase D, E. Kalau 11-12 fase F. Yang sudah ada sekarang baru buku untuk fase E. Karena fase M sedang dalam proses, karena akan digunakan oleh sekolah penggerak pada tahun kedua. ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran, menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi fase antar jenjang. Nah, ini dia Ibu Bapak. Nanti ini fase awal, fase akhir. Nanti di Buangi sudah di-share semua. Nah, sudah. Ibu Bapak sudah bisa lihat share-nya itu ya. Nah. Lalu sekarang modul ajar. Sebelum Bapak mendiskusikan modul ajar. Halo. Yang harus ada di modul ajar itu pertama esensial, pemahaman konsep, materi esensial harus ada di modul ajar. Yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Nah, agar lebih menarik, bermakna, menantang, tentu informasinya kontekstual sesuai dengan usia mereka. Kemudian relevan dan kontekstual dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu sesuai fase. Ini yang ada di modul ajar. Ada informasi umum,
Ada identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, nanti Bapak bisa lihat per mapel. Lalu kompetensi intinya ada lampirannya. Lampiran ini tidak wajib sebanyak ini. Ini ada ulasarium segala macam. Kalau bingung tinggalkan saja itu. Nah, ini contoh alurnya. Sekarang pekerjaan kita adalah saya yakin Ibu Bapak tadi sudah salin ini ya, link ini sudah. Sekarang Ibu Bapak kerjanya yang ini. Silakan berkelompok. Ibu Bapak kerjanya ini. Analisis CP, ruang lingkup dan materi pembelajaran. Ini jelas. Fase, jumlah jam per tahun, jumlah jam per minggu. Ambil satu CP di mapel Ibu dan Bapak, kalimatnya harus lengkap. Pada akhir fase E, nah itu namanya kalimat CP. Copy dan saja itu wrong. Ambil satu ruang lingkup. Dari ruang lingkup itu lihat apa materinya yang ada di buku. Buku mana? Buka yang tadi, buku.kemdikbud.go.id. Sudah ada buku di sana. Atau kalau tidak ada, jadi kalau mata pelajaran pilihan sebagai bukunya belum ada, Ibu Bapak mencari materi di buku-buku sebelumnya. Dan kemudian atau di Android juga bisa di Merdeka Mengajar. Kemudian menurut Ibu Bapak ada materi di buku, apa materi kontekstual yang ingin Ibu Bapak isikan di sana? Jadi pertama, materi di buku. Sekiranya bukunya belum ada di sana, Ibu Bapak masih boleh menggunakan buku K13 yang materinya relevan. Karena belum semua tersedia. Jadi misalnya nasi di materi mata pelajaran pilihan, kalau belum tersedia bukunya, ambil di buku K13 materinya. Tambahkan nanti apa materi kontekstualnya. Itu kita yang cari sekarang. Lalu apa proyek kontekstual? Bukan proyek profil pelajar Pancasila, bukan. Kemarin kita sudah sepakat. Setiap mapel itu harus memiliki proyek di akhir proses pembelajaran, di akhir CP. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini apa proyek kontekstualnya? Ruang lingkup ini apa proyek kontekstual? Itu yang kita coba sekarang. Sehingga Ibu Bapak punya bahan yang lebih bisa Ibu Bapak gunakan. Silakan dicobakan sekarang.